Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan takut dibenci oleh karena namanya. Mari saudara kita belajar bersama-sama agar tidak pernah menjadi takut. Mengapa? Karena Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga. Katakan amin. Di Markus 13 ayat 13 dikatakan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua agar kita jangan takut dibenci. Mengapa? Karena saudara kita harus bertahan di mana Yesus pasti akan menyelamatkan kita pada hari di mana dia datang kali yang kedua. Dibenci, ya dibenci oleh nama siapa? Nama Yesus. Dibenci karena nama Yesus ya sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang percaya. Orang percaya justru harus bertahan jika mengalami hal demikian. Mengapa? Sebab jika kita tidak bertahan hingga akhirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengikut Yesus bisa saja mengalami penderitaan dan penganiayaan. Penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin banyak didengar orang, apalagi mengalaminya sendiri. Karena itu, banyak orang ingin menghindar dari penderitaan dengan berbagai cara, atau melengkapi diri dengan berbagai tameng atau proteksi. Padahal seringkali sebuah penderitaan atau penganiayaan dari skala kecil sampai derajat tertentu justru sebuah metode untuk mendapatkan hasil tertentu. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bagi kita semua bahwa sebagai orang percaya, orang Kristen, kita akan mengalami penderitaan seperti dibenci oleh orang lain. Kemudian di 2 Timotius 3:12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Paulus juga menasehati Timotius di dalam 2 Timotius 3:12 ini. Dengan tegas, Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi, jangan heran kalau orang percaya murid Kristus akan mengalami penderitaan, akan mengalami penganiayaan. Itu biasa. Itu sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi biar nama Tuhan dimuliakan. Ada amin. Tanpa diuraikan oleh Tuhan Yesus dan Paulus bahwa mengambil keputusan dan komitmen mengikut Tuhan Yesus akan menderita, sesungguhnya natur dan karakter pemberitaan Alkitab yang berasal dari Allah dan natur pemberitaan Injil Tuhan Yesus, jika kita teliti dengan seksama, yang memang sangat bertentangan dengan natur nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Karena kita harus tahu bahwa kita bukan dari dunia. Yang ngerti bilang amin. Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi saudara, menjadi pengikut Kristus jangan takut dibenci. Menjadi pengikut Kristus berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk dibenci. Nah artinya kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan terburuk. Dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Ini adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Sebab Alkitab sudah menyatakan bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu terkejut, tidak perlu takut, tidak perlu merasa heran bila selama pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Ya baik itu tekanan, aniaya, dibenci, diintimidasi, dikucilkan, atau beroleh perlakuan yang tidak adil di segala tempat. Nah di masa-masa akhir seperti sekarang ini, banyak orang dunia yang justru menganggap bahwa menganiaya pengikut Kristus adalah perwujudan dari ibadah dan bakti mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, haruskah orang percaya menjadi takut, gentar, tawar hati, dan kemudian menyerah untuk mencari aman dengan menyangkal iman dan meninggalkan Kristus? Ya jelas tidak. Kita harus terus bertahan sampai dia datang. Katakan amin. Nah saat kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita semua tentang berbagai keuntungan atau kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan diserahkan dan disesat. Dan kita akan dibenci orang. Mengapa? Karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Boleh katakan amin? Demikianlah menjadi pengikut Yesus. Ya tidaklah mudah. Kita akan mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan penganiayaan. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, ayo kita baca 1 Tesalonika 3 ayat ketiga dan keempat. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu.
Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, saudara, walau mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul demi mempertahankan kebenaran, kita mungkin akan dihina, dicemooh, ditertawakan orang, dipandang remeh, dipandang aneh, ataupun bahkan dikucilkan. Lihat baik-baik, ketika kita tidak ikut menyembah nenek moyang, kita mungkin akan dikucilkan dan dianggap anak durhaka oleh keluarga kita. Ketika kita memilih untuk beribadah di hari Sabat, teman-teman kita mungkin akan menghina, bahkan mentertawakan kita. Inilah yang akan kita alami menjadi pengikut Kristus. Tetapi Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 10-12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katakan amin. Jadi, menghadapi berbagai penderitaan dan kesukaran karena nama Kristus, biarlah kita bersandar kepada Roh Kudus. Kita boleh tetap berdiri teguh dan tetap berpegang pada iman kita sampai kesudahannya. Biar saat itu Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, berbahagialah kamu. Amin. Bersukacitalah kita semua. Amin. Maka Tuhan pun akan mengaruniakan kebahagiaan kekal kepada setiap kita. Seperti dikatakan Paulus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu, teruslah bertahan hingga akhirnya walau dibenci, agar kita beroleh keselamatan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa bersama-sama agar kita tetap kuat, kita tetap bertahan, kita tidak takut, kita nggak mau menyerah. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang setuju dengan saya boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada minggu hari ini. Kami mau belajar, kami jangan takut dibenci oleh karena nama Tuhan. Bapa, kami akan mengalami berbagai penderitaan dan penganiayaan. Itu semua baik untuk otot-otot rohani kami. Agar kami semakin mengandalkan Tuhan, kami semakin hidup di dalam Tuhan, kami semakin mengerti sebagai anak Tuhan, kami harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Engkau mengajarkan kami berbahagialah. Bapa, kami berdoa agar sungguh bersama Tuhan kami berbahagia. Kami mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkati setiap jiwa-jiwa yang mengikuti khotbah minggu ini. Buat mereka anak muda yang ada di rumah-rumah, buat mereka orang tua yang dimanapun mereka berada, buat bahkan anak-anak sekolah minggu, buat kami semua, orang-orang yang cinta Tuhan. Bapa, bila sampai kesudahan, sampai Yesus datang, kami tetap bertahan. Kami tidak takut dibenci, kami tidak takut dianiaya, kami tidak takut menderita, karena semua itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.